dua masalah dengan satu tema. Yang pertama bisa dianggap sebagai gradien garis singgung, maksudnya adalah di titik tertentu. Yang kedua adalah kecepatan sesaat di waktu tertentu. Nah, baru kita sedikit sedikit atau banyak pusingnya ya. Ini. Tadi karena sudah paham secara visual itu gampang cara memahami ya. Tadi kemiringan, ya kan? Delta I per delta I. Ya, ya kan? Kemiringan kalau ditulis delta I per delta I. Kalau kecepatan sama aja. Delta S per delta I. Beda nama kurvanya aja, ya. Gitu. Nah, jadi rumus kemiringan tadi seperti ini, kecepatan juga seperti ini, tapi diambil nilai limit apa nih? Limit B-nya mendekati A. Ini. Maksudnya apa limit B mendekati A? Apa maksudnya limit B mendekati A? Kalau B mendekati A, nanti di situ si A ya, A kurang A, 0 kan? 0. Maksudnya penyebutnya mendekati 0. Mendekati 0. Sama seperti ini kan? Limit S per T yang mendekati. Maksudnya adalah yang namanya kecepatan saat itu kita nggak tahu persis waktunya berapa. Coba yang kecepatan di motor itu berapa kecepatan waktunya. Kalau kecepatannya tertera di situ. S per T, S-nya yang mana? S-nya pun kita nggak tahu. Yaitu S putaran rodanya. Yang dihitung, waktunya yang nggak tahu yang mana. Ya kan? Jadi pada saat itu juga. Jadi kecepatan sesaat terjadi apa? Waktunya didekati menjadi 0. Kalau dari asrama ke sini kan waktunya masih panjang. Coba waktunya dikecilin. Misalkan 15 menit, jadi 1 menit. 1 menit dikecilin lagi, jadi 5 menit. Nah, jadi 2 menit aja kecepatan pada saat tertentu. Berapa? Ya ini dia. Ya, di seperti B-nya mendekati. Ya, ini penyebutnya mendekati 0, B-nya mendekati. Nah, kalau pada tempat, konsepnya begini, ini A, ini B. Ya, ini asrama, ini ruang kuliah, gitu, ya kan? Ya. Didekati, ya, ini waktunya atau jaraknya, yang ada 2, ya. Kalau kita lihat tadi kecepatan delta S per delta T, ya, berarti ini jarak, ini waktu, berarti ini jarak, ini itu waktu. Ya. Kalau jaraknya perkecil, pokoknya juga kecil. Nah, ketika waktunya mendekati 0, maka dia menjadi garis ini. Ini kan awalnya 2 titik kan, gitu kan? Semakin kecil dia menjadi satu titik. Jadi dia yang hijau itu. Ditulisnya sama dengan M limit B mendekati A, FB dikurangi FA per B. Gitu ya. Nah, kalau bedanya apa? Tadi sesuai dengan definisinya, turunan itu adalah gradien garis singgung atau kecepatan sesaat. Kalau kita hitung dari kecepatan, seperti diambil limitnya T mendekati 0. Nah, ini kecepatan saat. Kalau begini saja, namanya kecepatan rata-rata. Nah, kalau misal yang di sini, ini gradien apa ini? Gradien garis, bukan garis singgung. Ya kan? Karena memiliki 2 titik. Kalau di 2 titik itu didekati jadi 1, nah pasangan titiknya jadi 1 itu gradien garis singgung itu. Itu ya. Kita 2 titik ya. Nah, 2 titik ini dia persamaannya gradien garis. Tapi ini kan 2 titik. Kalau digeser ini ya,
menjadi satu titik. Nah, ketika menjadi satu titik, itu namanya gradien garis singgung. Cara menggesernya gimana? Cara menggesernya menggunakan limit B mendekati A. Ya, ini B-nya mana? Nah, ini mendekati A, ini saja ke sini. Ya. Mendekati B ya, tinggalkan dia aja ke bawah. Ya. Kalau A mendekati B, berarti A dikurangi B. Pokoknya di bawahnya harus kira-kira mendekati 0. Ya. Gitu ya. Gimana? Ada gambaran dulu? Gambaran awalnya? Kecepatan adalah S per T yang diambil limitnya. Kemudian yang satu lagi adalah gradien garis singgung. Ini persamaan garis, gradien garis diambil juga nilai limitnya. Yang jelas dari kedua persamaan tersebut penyebutnya itu mendekati berapa? Mendekati 0. Ini gradien B min A mendekati 0. Satu lagi mendekati. Nah, ini kita belum kecepatan di belakang. Nah, ini bisa dianggap cara penulisannya aja yang berbeda ya. Kecepatan rata-rata yaitu apa tadi? Delta S per delta T. Jadi delta S-nya selisih jarak. Nah, jarak di situ dianggap sebagai sebuah fungsi ya. Sebuah fungsi itu maksudnya adalah jarak yang bergantung pada variabel di situ. Oke ya. Oke, itu ditulis adalah waktu. Ya. Jadi tergantung waktunya. Yang di 2 menit berapa, 2 menit berapa ya. Nah, jadi ketika waktunya T, maka FT masih apa? Jaraknya atau bukan posisinya. Ketika waktunya T plus H, maksudnya sudah bergeser menjadi berikutnya, misalkan terus sejumlah H kan, maka posisi itu berubah jadi F T plus H. Maka kecepatan rata-rata tadi selisih jarak per selisih waktu. Nah, ini kurangi, dia dibagi ini ya. F T plus H dikurangi F C per C plus H dikurangi. Ini H ini masih besar ini, segini lah kira-kira kalau ada gambar. Tetap diambil limitnya supaya H ya mendekati 0. Ya, karena ini masih kecepatan rata. Ketika H-nya didekati 0, nah ini maka dia jadilah kecepatan sesaat. Nah, ini makna turunan itu ya. Sama persis nih yang kalau C plus H-nya diganti dengan X, maka jadilah Fx dikurangi Fc, X mendekati C, di bawahnya juga X min C, ya kan? Ya, itu dulu ada pertanyaan nggak? Jadi V di sana, kecepatan di bawahnya sama, ini cuma diganti. Jadi dalam konsep turunan. Ini F yang tidak separator. Ya. Apa agak bingungnya di mana? Ini satu titik, ini satu titik kan? Dua titik ya? Ya, delta apa tadi? Delta T. Atau delta Y per delta X diambil limitnya. Tahu kenapa diambil limitnya? Karena yang bagian tersebut harus mendekati 0. Kalau nggak mendekati 0 dia, ya tadi kalau kecepatan rata-rata, ya kan? Ya. Kalau dikasih dengan 0, jadi kecepatan sesaat. Kalau garis dia bersama gradien garis,
Ya, bukan garis singgung. Ketika diambil limit, jadi garis singgung. Ya, ada pertanyaan dulu? Ya, cara hitungnya lebih rumit daripada yang sebenarnya ya. Kalau yang sebenarnya kan apa tuh? Iya kan? Vaksin ya 13 ya langsung ya. Kalau yang udah ya kita udah bisa ya. Eh, ya. Kalian dapat nggak dapat ya metode numerik dapat nggak? Numerik. Mata kuliah metode numeriknya. Enggak ya. Prestasi ini enggak. Kalau metode numerik penting ini di zaman begini. Karena ada yang nggak bisa dilakukan dengan model apa? Langsung. Model turun kan turunan langsung ya. Efek 13 min 6 turunannya adalah 3. Itu. Nah. Oke. Sama dengan 13 min. Nah, coba lihat pertanyaannya. Faktor kan? 4. Berarti mirip-mirip lah fungsi limit ya kan? Fungsi limit kontinum sama turunan. Apa itu yang sama? Titiknya. Titiknya dilihat di titik berapa? Ya. Yaitu di titik x-nya 4. Berarti kan kalau terkait dengan limit berarti limit x mendekati 4 kan? Ya kan? Ya. X dikurangi F4, nah, karena X itu titik yang lain, ya, titik yang lain, titik yang kedua tadi, yang 4 nih, titik yang lain di titik 3, X yang mendekati L, limit X mendekati 4, F dikurangi F4, X dikurangi L, ya. Ini adalah turunan ketika X-nya ya. Mana ini kan? Limit X mendekati 4, 13 X kurang 6, 4, 13 kali 4 dikurangi ya? 6, kan itu. 13 kali 4 berapa? 52. 52 dikurangi 6? 46. Benar? X kurang? Nah, gitu. Berapa nih? min 46. Min 52. Min 52. Balik lagi. Ya, balik lagi ya. Ini X mendekati 4. Di bawahnya X min 4. Ini 13 X. 13 X. Min 52. Ya. Ada yang nggak bisa memfaktorkan kemarin yang soal kemarin? Iya, kalau pemfaktoran tuh, iya. Kenapa bingung tuh? Kemudian itu dia punya di sini sama, ya. Ada dua yang lebih memfaktorkan. Pasti ada yang sama. Di atas kemungkinan X min 4. Ya itu 13. dugaan saya belum saya hitung ya. X min 4 dikali 3 13 Bisa. Sudah nggak? Benar. Iya, pasti di sini kan. Iya. Yang namanya pemfaktoran kebanyakannya sesekali ada yang nggak ada di penyebutnya. Tapi kebanyakannya ada gitu yang saya lihat ya. Ya, kalau faktornya X min 4 di atas aku pasti ada tuh X min 4. Ya kan? Ya, 13. Nah, pertanyaan? Ya, jadi menguraikan karena saya lihat bentuk apa namanya? Bentuk soal itu kan bentuk penguraian. Jadi kayak gini gitu kan? Jawabannya faktor 4. Ada jawabannya yang modelnya gini.
Ya, bentuk penguraian ya, bukan bentuk jawaban langsung. Kalau bentuk jawaban langsung bisa, jadi jawabannya adalah 13 langsung. Ada juga jawaban 13. Misalnya di situ soal LMS, ya kan? Jawaban langsungnya ada 13, tapi yang ini ya juga ada biasanya pilihannya. Betul nggak? Ya, ya, kalau makanya kita ingatnya per konsep. Konsepnya dimaksud dengan fungsi. Oke, bahasa fungsi. Ketemu kemana pun tetap fungsi, paham fungsinya. Konsep turunan sama konsep turunan itu apa tadi? Bagian garis singgung atau kalau pada gambar apa? Bagian garis singgung itu kan kemiringan garis singgung. Aduh, pada gambar. Ya, Pak, ulangi ya. Fungsi ada pemetaan pada gambar grafik fungsi, semuanya adalah fungsi itu pada gambar ya. Limit dilihat pendekatan kanan kiri, x-nya berapa, nilai y-nya berapa, kan itu. Kalau fungsi x-nya berapa, y-nya berapa, kan itu. Kalau limit pendekatan kanan kiri, nilai y-nya berapa, kan? Kalau kontinu dilihat kurvanya putus atau tidak. Kalau dihitung limitnya dan fungsinya harus sama. Kalau turunan, yaitu dia dikatakan memiliki turunan kalau dia kalau dari gambar ya bisa netral, nol, menanjak, positif dan negatif kalau menurun. Garis singgungnya di setiap titik. Kalau titiknya di sini, garis singgungnya begini, positif. Karena kita nggak bisa kalau menghitung dulu positifnya berapa, ya. Tapi yang jelas kalau kita punya tanggal, ketahuan ini positif, begini, ini positif. Kalau yang sebelah sininya, ini, kita contoh aja yang paling sederhana nih. Dia lingkaran, pusatnya 0,0, jari-jarinya 2. Lingkarannya adalah x kuadrat, dengan y kuadrat sama dengan 4. Nah, y kuadrat sama dengan 4 kurang x kuadrat. Y menjadi 4 kurang x kuadrat dipangkatkan tengah, gitu ya. Nah, kita coba aja nih. Nah, titiknya di sini berapa? Kira-kira berapa sini? Ini kalau di sini 2, sini 1, ya. Enggaknya 3/2 lah. 3/2 lah. Di 3/2. Tahu nggak? Negatif kan? Ya, negatif. Ada yang positifnya? Ada di bawah sini. Ini di bawah. Ya kan? Nah, ini kan y-nya. Ini hasil berarti turunannya ya? Ya. Nah, ini belum diajarin rumusnya. Kita coba aja dulu maksudnya karena interpretasi. Ya. Karena interpretasi turunannya adalah ini setengah turun ke depan ya, setengah 4 kurang x kuadrat kurang 1 minus setengah kali min 2x. Ya nanti ini yang belakangan ya, kita coba interpretasi aja. Ya. Belum tahu titiknya kan? Di x berapa? Karena berlaku untuk umum. Ketika kita ambil titiknya, ya akse x-nya misalkan tadi 3/2 ya. Nah, berarti setiap ketemu x dikali 3/2. 3/2 6/4. Nah, ini 2 kali 3 kali 6. 3/2 kan? Coret min 3. Min 3. Min 3. Iya. Ya. Kemudian ini kali ke depan, benar kan? Iya, jadi 3/2. 16 dikurangi 9. 16 kurangi 9, 7. 7/4. 7/4. Pangkat
min Sama. setengah. Berarti Di bawah. ya di bawah kotak min setengah, yaitu min 3/2 Dibagi. Berarti dikali 4/7. akar seperti 1 per ya, Iya. 1 per 7 akar. Iya, akar 7/4. Akar 7/4. Ini nilainya positif. Dikali ini pokoknya hasilnya berapa? Negatif. Jadi kita tahu hasilnya adalah yang ini berarti yang dimaksud. Ya. Kenapa nggak ada positifnya Pak? Ini kesalahan di sini ya nih. Harusnya di sini plus minus ya. Iya, plus minus. Plus minus. Jadi ada yang Y positif, ada yang Y negatif. Nah kalau ini hasilnya negatif, yang ini. Kalau hasilnya positif, yang itu. Ya. Nah, nanti lebih detailnya ya. Nah, ini cara satu tadi ya. Cara penulisan turunan di sini ada berbagai macam ya. Bisa ditulis dengan df per dx, dy per dx, y aksen, atau dy per dx seperti ini, yang ini, atau dfx x begini ya. Nah, itu berbagai macam jenis penulisan ya. Yang paling sering digunakan dua ini biasanya dy per dx, satu lagi y aksen. Yang paling banyak dipakai yang ini, dy per dx dan y aksen. Tapi kalau di jurnal kebanyakan pakainya yang ini, dxy ini. Kenapa? Karena satu baris, enak nulisnya. Ya. Nah, kalau di jurnal tuh pakainya dxy itu. Itu maksudnya turunan dy per dx. Jadi nulisnya gampang ya. Kalau di per dx kan udah jadi per itu yang tulisannya lebih ini. Nah, kemudian yang kedua ini fx sama dengan s kuadrat. Nah, ini menggunakan konsep yang kedua ya, tapi tetap aja sama, yaitu selisih daripada delta y per delta x. Kalau ini terkait dengan kecepatan tadi, delta s per delta t gitu ya. Bikin kalau saya tulis di sini soalnya nggak ada nggak ada catatannya, cuman ada suaranya doang. Ya. Jadi ini adalah delta y, ini delta x ya, atau delta s per delta t ya. Atau delta S, ini juga delta T. Udah pasti delta T-nya menuju 0 gitu ya. Jadi kalau menggunakan konsep kecepatan seperti ini, F aksen C sama dengan limit Fc plus H kurang Fc per H. Maka yaitu Fc plus H. Ini kan Fx ya. Fx sama dengan S kuadrat. Kalau Fc berarti C kuadrat. Fc plus H berarti C plus H kuadrat. Gitu kan? Nah, gitu maksudnya. Ketika F aksen X yang ini. Ya, ini F aksen X ya. F aksen X, maka limit H mendekati 0. Fx plus H ini rumus ya. Kamu mau apa? Dihafal silakan, nggak dihafal juga nggak apa-apa. Konsep dasarnya adalah delta S per delta T diambil nilai limitnya ya. Nah, jadi Fx plus H di sini berarti X plus H kuadrat. Fx berarti S kuadrat. H-nya
Nah, H itu tadi selisih kan? Ya. Nah, yaitu selisih daripada delta X atau delta T ya. Ya, ini udah pasti menuju 0 ya. Jadi, nah, udah seperti ini. Udah tinggal diselesaikan apa? Diuraikan ya. Limit H mendekati 0, X plus H kuadrat berarti X kuadrat. Tambah 2XH. Tambah H kuadrat. Ya kan? Dikurangi X kuadrat per H. Ini coret. Dengan ini coret. Ya kan? Di atas ada H, di bawah juga ada H. Coret ya. H-nya coret, coret. Di sini coret. Berarti tinggal limit H mendekati 0. 2X plus H-nya 0. Yang ini 0 ya. Berarti sama dengan 2X. Gitu ya. Ini itu tinggal diikuti aja prosesnya sebenarnya ya. Kalau dihitung nggak tahu tuh ada nggak modelnya begitu ya. Yang jelas kalau kita nggak bisa apa saya juga nggak hafal. Kalau menghafal susah nih menghafalin begini ya. Makanya tadi delta S per delta T atau kecepatan itu kecepatan yaitu selisih jarak dibagi waktu ya limitnya ya kan. Kalau itu saya hafal bukan hafalin si apa rumusnya ini kan delta S selisih jarak selisih waktu kemudian waktu yang mendekati 0 nggak waktu yang mendekati 0 tidak berbicara kita dulu nah itu gitu ya. Kalau di tengah ya itulah ya jadi pikir aja kalau yang penting kita bisa nelusuri itu ini ya begitu ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Nah, yang lainnya sama ya, ini ya. Sama yaitu Fx kurangi F3 per X min 3. Ini apa? Delta Y dibagi dengan delta X. X-nya diambil mendekati 0. Ya. Mendekati 3 maksudnya. Penyebutnya mendekati 0 ya. X-nya mendekati 3, penyebutnya mendekati 0. Ketika saya mengatakan kecepatan ekspor T, itu kecepatan rata-rata. Kan dikatakan kecepatan sesaat. Ketika T-nya mendekati 0. Maksudnya adalah penyebutnya yang mendekati 0. Ya. Ketika saya tulis V sama dengan S per V, ini kecepatan rata-rata. Ya. Kapan disebut kecepatan saat T-nya mendekati 0. Tapi T di situ maksudnya penyebutnya. Ya. Makanya bisa diganti di sini X mendekati 3, ya kan? Artinya kan mendekati 0 ya. Kalau mendekati 0 penyebutnya nggak mendekati 0. Ya. Karena 0 plus 3 kan. Min 3 penyebutnya mendekati min 3. Jadi X mendekati 3 supaya penyebutnya mendekati 3. Ya, 3 plus 3. Selebihnya sama, Fx nilainya adalah seperti X tadi, F3 nilainya adalah seperti sepertiga ya, ini seper X kurangi sepertiga, bawahnya X dikurangi 3. Nah ini apa namanya disamakan penyebut, turun ke bawah ya gitu ya, turun ke bawah, jadi ini bisa dicoret hasilnya yaitu min sepertiga X ya. Min seper X. Ya. Ada terkali kalau misalnya yang betul apa? Kalau misalnya ada pecahan double apa? Pecahan double ya diselesaikan masing-masing ya. Sebagian memang masih kesulitan di pecahan seperti ini kan. Misalkan ini ya. Jadi selesaikan dulu di luar boleh. Super X dikurangi sepertiga samakan penyebut ya. Berarti 3x kan? Itu. Maka di atasnya 3 dikurangi X. 3 dibagi 3x super X kan? X dibagi 3x sepertiga ya. Nah, udah nih. Ya, baru ditambah yang ini. 3 min X per 3x bagi X min 3. Nah, ini harus dibesarin sedikit sih penyebut apa?
Iya, supaya nggak sama dengan yang ini nih. Nanti bingung sendiri soalnya. Ya kan? Nah, atau sama dengannya ditulis sini supaya nggak bingung. Ya, ada yang sama dengannya di sini, ada yang di sini. Terserah, terserah yang nulis ya. Nah, nah, sama dengannya pas di tengah di sini, ya, karena dia bagian penyebutnya, yang ini bawahnya bagian pembilangnya, ini penyebutnya X min 3. Sudah? Nah, cara mengubahnya bagaimana? Ini 3 min X per 3X kan itu, bagi X min 3. Nah, ini diganti jadi kali kan gitu ya. Ya, X kali 1 per X min 3. Hindari menuliskan kali dengan begini, karena ada X. Pakai titik aja. Ya, nanti dianggap X soalnya. Ya, karena sudah ada variabel X. Hindari, ya. Hindari karena bisa sama. Nah, di sini 3 min X, di bawahnya menjadi 3X kali X min 3 yang ini. Nah, 3 min X juga bisa diubah menjadi min X min 3. Min X plus 3 kan? Nah, itu juga ada beberapa yang salah saya cek ya. Dalam ujian itu kan nggak bisa buat bentuk seperti itu. Makanya mana nih faktornya nggak ada. Ya kan? Benar nggak? Di ujian mana ini nggak ada faktornya? Karena nggak bisa mengubah 3 min X menjadi X min 3. Padahal di bawahnya nggak ada X min 3. Karena saya tadi di penyebutnya udah ada X min 3. Pasti di atasnya ada X min 3. Coba nulisnya bedanya. 3 min X. Tinggal di apain gitu. Ya, tinggal dikali min 1. Ya. Ya. Di beberapa nilai mutlak juga saya ini contoh ya, sorry. Soalnya tentang nilai mutlak yang bingung ya. Makanya saya tulis tuh nilai mutlaknya ya. X min 7 bernilai, yang saya tulis di atas lagi, X bernilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0. Bernilai negatif X kalau X-nya kurang dari 0. Jadi kalau X min 7, yang dicek kan ini sama nih, ini X min 7, 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 kan gitu ya. Tinggal disamain aja, itu udah ditulis di depan tuh ya. Ya, berarti X min 7, gitu kan? Koma, X min 7 lebih dari sama dengan 0. Diselesaikan dulu yang ini. Berarti X lebih dari sama dengan 7. Sudah. Yang bawahnya, X kurang dari 7. Udah pasti kebalikan kan? Itu yang satunya lebih dari sama dengan 0. Jadi kurang dari 0. Kalau di sini lebih dari sama dengan 7, bawahnya berarti kurang 7. Di sini apa yang negatif daripada X min 7? Ya. Nah, ini negatif daripada X min, nah pasti nggak ada di pembilangnya atau di penyebutnya. Pasti di pembilangnya itu tulisnya gini, 7 min X. Ya, nggak ada. Ya, 7 min X. Karena di penyebutnya nggak ada X min 7. Di pembilangnya tulisnya 7 min X. Coba kalau yang remnya, yang nilai mutlak pasti begitu. Ya. X min 7, 7 min X sama nggak? Min X Sama. begitu sama kan? Jadi kita nggak bisa mengubah, nggak kelihatan, ya. Itu nggak itu sesuatu yang nggak kelihatan begitu, ya. Ada apa namanya itu perasaan dulu ya? Ada perasaan. Sesuatu yang Ada perasaan dalam saya itu. Ini juga ya. Itu kan dugaan. Itu apa? Saya saya cuma S2 betul, tapi saya nggak perasaan saya tuh kayak nggak tertarik S3 di Indonesia. Ya, saya tertarik tuh karena saya udah melihat kenyataan hidup di Indonesia tuh. Ya, kenyataan hidup mereka saya orang bisa bilang dengan saya berkira segala macam seperti teman-teman yang berjuang sekarang bisa, saya pasti bisa kalau saya sekolah itu.
Saya bilang, cuman saya nggak tertarik kok, apa perlu kayaknya sudah karena untuk mengejar mungkin penghasilan saya lebih ya kayaknya nggak dapat baca pusing juga. Makanya kalau orang kuliah seperti kalian itu masa depan cerah sebenarnya tuh. Ya karena kebanyakannya ya ini dibentuk karakternya itu. Ya betul begini. Itu kan mau di pemerintahan kepolisian ya. Minta cara berpikir. Nah, apa saya bilang saya nggak tertarik karena saya menduga. Menduganya apa? Apakah orang pintar di Indonesia membuat Indonesia semakin maju? Belum terbukti bagi saya. Maksudnya yang saya lihat apakah orang pintar ini dia membuat Indonesia makin maju atau dia menghambat orang menjadi pintar? Ternyata orang pintar di Indonesia menghambat orang menjadi pintar. Ya, ribuan kurikulum ya, kurikulum sekolah di mana-mana macam-macam. Orang pintar tuh orang anak SMA. Anak SMA kita nggak pintar. Ya, kalau ngomong gitu ya, betul nggak? Banding sama negara-negara Eropa, sama China, sama Jepang, jauh gitu. Gitu. Siapa yang bikin kurikulum ya orang pintar kan, maksudnya orang yang di atas ya. Ya itu mas, saya menduga itu ya, bukan meyakini, menduga itu ya. Saya nggak tertarik di makan di rumah. Tiga kurikulum. Coba tiga kurikulum. Kalian ada yang ikuti berita nggak Pak Inas Susiono dipanggil Pak Prabowo? Ada yang ikuti berita nggak Pak Inas Susiono dipanggil Pak Prabowo? Dia sama sebagai apa, Pak? Enggak, saya tanya, ada yang ikuti berita itu nggak? Nggak ada. Nggak jadi kalau nggak ada. Ya di media sosial, di berita. Itu dia pejabat itu. Enggak, dia angkali dulu. Dia siapa? Kan biar saya biar saya cerita kenapa? Ya kan? Saya kelas saya berita Jadi apa itu? enggak, saya cerita apa yang tujuan enggak? Dari kelas ini. Karena saya bingung kan, apa yang saya bilang tentang pada dia punya vision. Jalur kereta di lima besar yang ada di Indonesia. Zaman kapan? Zaman Jokowi. Dia awalnya apa? Awalnya PKI, terus dia jadi menteri kan? Jadi Jokowi kan? Ya, berbeda sama Jokowi kan? Tapi coba perhatikan, apakah ide yang mati nggak? Nggak mati idenya, dipanggil sama Pak. Kalau itu buktinya, kalau orang punya ide yang dasar dia percaya, ada saatnya naik lagi idenya dengan presiden itu namanya cerita orang dia dikasih jabatan nggak mau nolak kalau nggak sesuai dengan kompetensinya disuruh jadi ini nggak mau nggak ahli itu Pak. Tuh di bagian transportasi ada yang sanggup langsung dia maju. Kalau transportasi saya mau Pak, mau saya udah ahli itu kita buktiin, ada ya kan? Nah, kalau Pak Inas Susiono kalau Anda tahu tuh ketika dia jadi menteri itu ada pesawat di Jakarta terbang itu nggak ada ininya, nggak terdata pesawatnya, terbangnya pagi-pagi. Terus turunnya gimana? Ya itu di sidang di itu ya. Pesawatnya ternyata jatuh rahasia atau apa gitu pagi-pagi belum buka lain landasannya. Itu contohnya ya. Pesawat lain nih. Jadi kalau saya cerita itu bukan kasar, bukan saya saya perlu siapa ada yang tahu Kanjeng Dimas tak pribadi? Enggak apa. Yang baru keluar dari penjara
Banyak sekali. Tahu nggak apa kasusnya? Hah? Apa? Apa? Kalian tahu nggak kasusnya apa? Apa? Kalau ngadain duit mah semua orang juga pernah datang. Nah, kasusnya itu adalah pembunuhan dua pengikutnya. Waduh, kayak Kalau tidak siapa sih? Kalau karena sekarang musuh enggak dikurangi 5 tahun setidaknya tidak ada. Berarti nggak kejadian itu terjadi. Ya di zaman saya itu kalau biasa bisa terjadi. kalau di sekarang keluar itu berapa kali mata yang dari berita. Anda tahu definisinya berapa? 18 tahun kayaknya. Pembunuhan dua orang pengikutnya. Kategorinya pembunuhan itu pembunuhan berencana, tidak mungkin itu. Tidak berencana. Ya. Coba tidak berencana story dikeluarkan dari kerjaan. Ya, itu seperti ngeluarin singa dari kandangnya. Ya, atau ngeluarin buaya dari kandangnya. Lihat, maksudnya apa? Ini saya kasih beri fakta yang menarik bagi teman-teman yang ketiga adalah kalau kalian tidak kriminalitas di masyarakat, ya sebenarnya sebagian besar itu mereka itu adalah latar belakangnya kriminal juga, ya. Jadi kalau kalian orang masuk penjara, itu sebenarnya dia udah masuk penjara ke yang keberapa itu, ya. Apa yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat dan seterusnya. Saya ambil contoh yang paling itu ya yang paling artis lah. Ahmad Dhani kenal ya dia? Masuk penjara karena kasus apa? Udah mau keluar masuk lagi karena kasus apa? Udah mau keluar masuk lagi karena apa? Nah, itu fakta yang tak menariknya. Kabarnya jadi pengedar. Terus dia masih kalau jadi pengedar dia naik level. Ya, karena Dosa kambang. ya naik level. Karena apa? Karena di penjaranya dia belajar, belum ketemu penjaranya. Saya ketemu suhunya di penjara, kuliah di penjara. Jadi di penjara itu bukan orang belajar. Ya, kalau orang yang maling motor keluar penjara bisa maling mobil, kan tulis. Berawal dari Berawal dari paling itu yang apa? Contoh gitu ya. Nah, maksudnya apa? Tadi kalau misalkan terkait dengan case yang saya bilang lima tahun tadi itu Pak 5 tahun dulu penggunaan berdasarkan itu ya. Kalau di masyarakat mungkin kalau terkenal lagi kasus yang sama, ya udah berarti bisa jadi korban, nambah korban. Dan itu bukan sekali dua kali ya, banyak case-nya. Ya. Kalau saya tuh pemerhati ya, pemerhati berita banyak case-nya. Terjadi pembegalan, sudah kena penjara orang, tapi cuma 1 tahun bebas. Terjadi pembunuhan sama, cuma 3 tahun di penjara bebas. Ya. Gitu ya. Nah, jadi apa ya, selamatkan diri masing-masing, ya kan? Nah, saya cuma ngasih ide aja tuh kalau begitu caranya selamatkan diri masing-masing. Ya. Kalau itu banyak. Kalau kejebak gimana? Nah, gimana ilmu itu bisa bermanfaat? Ketika kita menggunakan kata logika walaupun sederhana. Saya ambil lagi contoh. Di rumah saya ada yang namanya orang menjaga pos itu kambing. Ya, pos kambing. Di rumah jam 3 pagi ronda motornya juga dia mandi. Ya kejar. Jadi ya nggak selamat. Ya, berat atau apa tuh? Si petugas, yang petugas pos ronda ya. Oke. Baru-baru ini terjadi yang hansip di Jakarta ya, di Cakung ya.
Ada yang ikut beritanya nggak? Oh, ya pembunuhan ya Pak. Di Cakung ya, ada beritanya. 2 orang persib nabrak Curanmor 2 orang. Ya, akhirnya dia keluarin senjata ditembak. Kalian ngerti nggak konsepnya? Kalau orang mau menyelamatkan diri, kalau menyelamatkan orang lain itu harus selamatkan diri dulu. Konsep keselamatan itu. Ya, kalau kalian ada sosialisasi apa, misalkan dan lawan apa, pasti itu sebelum selamatkan orang lain, selamatkan diri sendiri dulu. Kalau mau orang tenggelam, itu selamatkan diri dulu. Diri sendiri bisa berenang nggak? Bisa. Ya kan, misalkan ya. Jangan langsung selamatin orang diri sendiri sebenarnya. Tenggelam. Sebelum selamatin punya peralatannya enggak kan gitu ya? Itu persis mirip dengan yang terjadi itu. Ya kalau dibilang pahlawan, Hansip tadi ya pahlawan, segala macam, tapi nggak menggunakan standar keselamatannya. Apa itu standar keselamatannya kalau anda ikutin ya? Hansipnya 2 orang, Iya, ada orang. Curanmornya 2 orang. Itu artinya 50%. 50%. Ya, ngerti nggak? Ya. Dari segi jumlah aja itu udah salah. Nggak boleh menangkap Curanmor oleh 2 orang, ditangkap oleh 2 orang, minimal 3 orang. Nah itu maksud saya. Ya. Terjadi di perumahan saya tadi 1 orang menangkap dari Curanmor 1 orang, dia yang tewas. Maksud saya itu, Aduh. memang kita perlu menyelamatin motor. Tapi konsepnya, kalau kita menangkap 1 orang, setidaknya kita berdua. Itu Ada yang bantu. Ngajak teman paling. kalau 2-2 yang tadi, yang berita tadi, ya itu logikanya. 50-50 tadi ya. Ngapain orang mati motor dia orang? Walaupun dia anak pahlawan, ngapain jadi pahlawan? Udah mati. Nah, itu maksudnya. Kalau 1/2 gimana? Ya, kalau 1/2 itu bunuh diri. Satu lawan 2 gitu. 1/2 Yang mau nangkap misalkan Hansip apa 1 orang, Curanmornya 2 orang. Nah, Itu ya. namanya bunuh diri. Ini dibebasin. Ya, Atas ilmu. Hah? Ya. Coba. Lihat logika ya. Silakan. Berarti lu cepat. Sesimpel itu jangan pelanggan ilmu. Tadi saya juga ya. Cara berpikir mindset kalau orang tentang bagaimana bisa memberikan dan saya bilang kalau motor saya diambil malam gitu kan, misalkan saya sendiri, ya saya biarin aja. Karena tadi memastikan keselamatan pribadi dulu, baru keselamatan motornya. Saya sih tipenya begitu. Nah jadi, ya contoh ya. Oke, berikutnya adalah turunan sepihak. Turunan sepihak sama aja tadi dengan limit sepihak kontinu sepihak, yaitu pendekatan limit kiri atau limit kanan. Ya. Kenapa ada turunan sepihak? Ya, karena ini di sini kan ada garis lurusnya kan? Nah, di sudut sini kan, nah, cuma sepihak aja, ya, gitu kan? Kalau dihitung limit di sini ada kiri kanannya. Kalau di sini kan cuma sepihak aja, cuma dari kanan. Di sebelah kanan sini juga cuma dari kiri satu, sama juga. Limit kontinu sama turunan sepihak juga sama. Maksudnya adalah hanya turunan dari kiri dan dari kanan. Di mana berlakunya di ujung-ujung daripada kurva. Nah, kalau turunan memiliki turunan disebutnya diferensiabel ya. Diferensi. Nah, ketika X sama dengan 1, nah kalau kita ambil limit kan, limit kiri, limit kanannya beda kan. Nah, kalau kita mengambil turunan juga,
Karena turunan tadi terkait dengan limit. Kalau kita hilangin aja dulu kiri kanannya, berarti limit x mendekati 1, fx kurang f1 per x kurang 1. Tapi mendekati satunya kan ternyata ada 2. Nah, ini kan teorema, ini kan ada limit, berarti tetap limit yang digunakan si teorema ini. Limit x mendekati 1 dari kiri, yang digunakan ya ini kan. Nah, berarti x kuadrat min x plus 3 kurang 3 per x min 1. Nah, diuraikan nilainya sama dengan 1. Limit x mendekati 1 dari kanan, yang digunakan yang ini. 1 plus akar x, 1 plus 2 akar x dikurangi 1 plus 2 akar 1 disubstitusi dengan angka x sama dengan 1 ya di sini 2 kali 1 2 akar 1 dari 3 ya boleh 3 sorry 3 ya 3 1 kali 1 plus 2 ya betul ya ini 3 plus 1 di sini jadi min 2 ya. Nah kemudian ketika diselesaikan dihasilkan nilainya adalah 2 menunjukkan bahwa di kiri dan limit kanannya berbeda. Kalau limitnya sama enggak? Oke. 1 ya. 1 dikurangi 1 tambah 3 berapa? 3 ya. Ini 1 tambah 2 akar 1. 3 juga ya. Limitnya sama. Kalau limit, ketika limit. Kalau ini adalah turunan dari kirinya nilainya adalah 1, turunan dari kanannya adalah nilainya 2. Nah, ternyata beda kiri dan kanannya. Maka dia tidak memiliki kayaknya kalau 2 1 ya? 1. Kalau kan itu 2 akar x min 1 kan akar x min 1 kali akar 1 ya? Berarti 1 ya? Sama seperti ini ya? Nah ini kan di titik 1 adalah di kirinya nilainya 1, di kanannya nilainya 1 ini salah ya. Maka karena sama, maka disebut f differentiable di x sama dengan 1. Itu salah ya berarti ya? Jadi Ada pertanyaan nggak? seperti yang ini. Ya, saya coba kerjakan nomor 1B, 1A. Ya, saya coba kerjain nomor 1A. Mahasiswa coba ngerjain 1B ya. Nah, makanya kita kerjain bareng, tapi yang 1A kita kerjain bareng, mahasiswa coba 1B ya biasa. Seperti cara yang diuraikan tadi semua itu kan ini udah ditulis ini. F angka J sama dengan limit x mendekati J dan x dikurangi Fj per x dikurangi J. F aksen 4 jika Fx sama dengan 1 per x min 1 gitu ya. Berarti di sini adalah x-nya adalah 4 ya. Ya, x-nya sama dengan 4. Berarti F4 sama dengan 1 per 4 kurang 1 seperti 3. Sudah ya. Kita tercukupi semuanya. Fx-nya udah ada. Ft-nya, sorry ini C-nya sama dengan 4 ya. X-nya sudah, C-nya sudah ada, dan langsung disubstitusi aja. F aksen 4 sama dengan limit X mendekati C, Fx-nya yang ini 1 per min 1 dikurangi Fj. Fj-nya adalah sepertiga. Kemudian X min C berarti X min
Sama dengan limit X mendekati C. Ini penyebutnya berbeda, sama kan penyebut dulu. 3 kali X min 1, gitu ya. Ini 3 dikurangi 3 kali 1 dikurangi 1 kali X min 1, ya. Per X min 4. Limit X mendekati C, mendekati 4 di sini. 3 plus 1, 4 ya. 4 min X berarti. Ini di atasnya 4 min X. 4 min X per 3X min 1. Ya. Bagi X min 4 kali X min. Ya. 4 min X min 4. Coret hasilnya min 1 ya. Coret hasilnya min 1. Min 1 bisa ditulis limit X mendekati 4, min 1 per 3 X min 1. Sudah bisa disubstitusi 4-nya. 4 kurang 1, 3, 3 kali 3, 9. Berarti min 1 per. Ya. Ya, silakan yang mahasiswa membuat yang B-nya ya. Kalau ada kendala, nanti boleh disampaikan. Belum semua. Kalian SM 903 ya? Yang lantai belum yang kita Apa? plus 2 Kenapa? yang plus 2 itu belum yang CL2 Belum apa? belum nggak ada waktu yang cuma minggu kemarin. Ya, silakan ya. Kalau ada yang kendala boleh di ini sambil saya mau bagikan ini sekali. Dicatat dulu soalnya. Oh, dia pakai Thank you. Ini ada aja nih 0/1 tak hingga. Dari mana 0/1 tak hingga? Iya. Ya kan? Iya, Banyak tuh yang salah tuh 0/1 tak hingga. 0/1 3 bagi min 1 tak min tak hingga. 0/1 Ada beberapa yang belum saya periksa kalian ya. Apa? Kalau 0/1 0 0/1 0. 1 bagi 0 baru. Kalau fungsi tidak terdefinisi, kalau limit bisa tak hingga. Ya. Berarti kalau fungsi itu berarti tidak terdefinisi. Kalau 1 bagi 0 tidak bisa kalau pada fungsi. Kalau pada limit kan 1 bagi 0,0001 gitu. Ya, 1 bila dibagi bilangan yang sangat kecil, nilainya sangat besar. Ya, atau tak hingga. Ya, silakan ya. Kalau ada pertanyaan boleh cung tangan biar saya. Ini apa? Jalan B-nya. Iya, betul, jawaban 3. Ya kan? Maksudnya dilakukan prosesnya. Karena saya lihat kan soalnya model ada proses ya. Jadi harus kan
Ini kayak ekspor selalu tinggal ya udah. Iya, iya. Ini mana ya? Mau seisi pekan ya. Pokoknya gue bakal paksa. Jadi kalau ketemu di dalam toa, berarti ini terakhir untuk turunan. Kalau di Kalau jawaban awal ya itu dia. Sepakat dia, dilihat gimana turunan kan? Waktu tambah sama abang. Ya? Di berapa ini langsung maksimal. Ya, masukin aja. Bukan pakat dulu, nggak pakai pakat dulu. Itu yang B-nya ya. Yang B-nya. S pangkat 3 kan? B sebenarnya S pangkat 3. Yang ini ya, S pangkat 3 ya. Pemfaktorannya emang agak ini sedikit masalah ya. Tapi ini dipaksa punya dulu. Yang saya senang tuh tulisnya pendek-pendek tapi jawabannya betul. Nah, itu saya senang. Berapa panjang. Ya. Lagi. Apa ya? Ternyata salah konten. Pada detik, udah bilang kamu pada detik. Ini banyak yang salah ini ya. 1/0 hasilnya 0 nih. Banyak yang salah yang itu. Tapi saya ada melihat caranya juga ya. Balik. Pendidik